Halo, Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Selamat siang saudara. Kami dari Elkana Ministry, saya Yeti. Kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sungguh hari ini penuh dengan sukacita saudara. Mari kami berterima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung selama ini dalam mengikuti program pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan di Kejadian 13 saudara. Dan buat teman-teman yang baru bergabung dan baru melihat tayangan video dari kami, selamat bergabung saudara. Kami berdoa saudara diberkati dengan program ini. Saudara bisa sama-sama berkomitmen untuk membaca Alkitab setiap hari. Saudara tidak sendiri karena di sini ada banyak sekali saudara-saudara seiman yang memulai untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Saudara, jika sudah siap hari ini, mari kita persiapkan hati kita. Kita masuk dalam pujian, kita masuk dalam doa. Mohon pimpinan Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan.
bersyukur siang hari ini Tuhan, bersama dengan semua anak-anak-Mu yang bersatu hati, rindu membuka Alkitab, membaca firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, merenungkan itu. Tuhan, kami ingin memberikan waktu kami, hari-hari kami, untuk duduk mendengar suara Tuhan. Lewat firman Tuhan hari ini, kami percaya kami semua diberkati. Terima kasih untuk kesempatan hari yang luar biasa, memberkati setiap anak-anak-Mu yang rindu Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Biarlah cahaya kemuliaan Tuhan tercurah bagi setiap anak-Mu. Mereka melihat kemuliaan Tuhan dan hidup hari demi hari dalam damai, sejahtera, dan sukacita. Bapa di dalam Roh Kudus, berkati firman hari ini. Saat kami membaca firman, biarlah Roh Kudus membuka pikiran-pikiran kami. Roh Kudus yang mengajarkan kepada kami sehingga kami bisa mengerti, kami mendapat pemahaman yang baru, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena pimpinan Roh Kudus yang dahsyat. Karena setiap yang rindu, setiap orang yang mengetuk, pintu akan dibukakan. Setiap orang yang mencari, dia akan menemukan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sudah siap membaca Alkitab hari ini? Mari kita buka Alkitab kita dengan penuh sukacita, saudara. Kita membuka Alkitab, kita membuka handphone, di sana mungkin ada aplikasi Alkitab. Dan jika saudara yang mungkin saat ini belum bisa membuka Alkitab, saudara bisa mendengarkan saja pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Kita masuk di dalam Kejadian 13 ayat 1. Ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Dan hari ini perikop pembacaan Alkitab kita adalah Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat misbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora,
Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Ayat 18, ayat yang terakhir. Sesudah itu, Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Firman Tuhan hidup, berkuasa, dan biarlah firman Tuhan yang akan menuntun kita setiap hari, saudara. Jika saudara terberkati dengan pembacaan firman Tuhan hari ini, mari kami mengundang dengan kasih saudara bisa masuk dalam kolom komentar, bisa menulis apa yang saudara dapat hari ini, ataupun saudara jika ingin menulis, jika ingin memberkati banyak orang, saudara bisa menulis dan mengetik di sana ayat favorit, ayat Alkitab saudara. Saya percaya kita semua punya ayat-ayat yang memberkati kita, ayat-ayat Alkitab. Biarlah itu juga kita bagikan di kolom komentar sehingga anak-anak Tuhan yang lain pun ikut diberkati dengan ayat firman Tuhan. Terima kasih saudara untuk hari ini. Jangan lupa kita akan terus membaca firman Tuhan bukan cuma di saat ini, tetapi kita akan mengulang berulang-ulang. Kalau kita tidak mengerti, kita akan mengulang kembali, memohon Roh Kudus memimpin, dan kita akan renungkan firman itu secara pribadi sehingga firman itu pada akhirnya memberikan buah bagi hidup kita, saudara. Terima kasih untuk hari ini. Mari terus bersemangat membaca firman Tuhan, saudara, sampai pada kitab Wahyu kita bisa menyelesaikan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih, saudara. Kami Elkana Ministry mengucapkan selamat hari Minggu. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.